Sentuhan atau haptic message merupakan pesan non-verbal, non-visual, dan non-vokal. Alat penerima sentuhan adalah kulit, yang mampu menerima dan membedakan berbagai emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. Alma Smith, seorang peneliti dari Cutaneous Communication Laboratory, mengemukakan bahwa berbagai perasaan yang dapat disampaikan melalui sentuhan, salah satunya adalah kasih sayang, mothering, dan sentuhan itu memiliki khasiat kesehatan. Komunikasi haptik adalah cabang komunikasi nonverbal yang mengacu pada cara orang berkomunikasi dan berinteraksi melalui indera peraba. Sentuhan adalah alat yang paling canggih dan intim daripada panca indera. Sentuhan atau haptik dari kata Yunani kuno haptikos sangat penting untuk komunikasi. Itu penting untuk kelangsungan hidup. Sentuhan juga merupakan bentuk dari komunikasi nonverbal. Dari sentuhan yang kita terima atau kita berikan kepada orang lain, berbagai informasi bisa tersampaikan. Sentuhan dapat menunjukkan keramahan, ajakan, atau bahkan tanda bahaya. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh komunikasi nonverbal menggunakan sentuhan adalah berjabat tangan atau menepuk lengan maupun bahu. Sentuhan dilakukan ketika kita merasa bersahabat, senang, atau di bawah keadaan tertentu. Misalnya, yang pertama, ketika kita meminta seseorang melakukan sesuatu. Kedua, ketika kita berbagi atau mau menanyakan informasi. Ketiga, ketika kita mencoba mengajak seseorang melakukan sesuatu. Keempat, ketika kita berada dalam suatu tempat yang membuat kita memilih lebih baik melakukan hal tersebut. Kelima, ketika kita semangat atau mau menyampaikan kabar baik. Keenam, ketika kita mendengar teman kita dalam masalah atau ketika kita mengkhawatirkan teman. Menurut Heslin, ada beberapa kategori sentuhan, yaitu fungsional-fungsional. Sentuhan bersifat dingin dan berorientasi bisnis. Misalnya, pramuniaga membantu pembeli memilihkan makanan. Kedua, sosial sopan, membantu dan memperteguh pengharapan, aturan, dan praktik sosial yang berlaku. Misal, jabat tangan. Ketiga, persahabatan kehangatan, meliputi setiap sentuhan yang menandakan afeksi atau hubungan akrab, misalnya saling merangkul. Keempat, cinta dan keakraban, menunjukkan pada sentuhan yang menyatakan keterkaitan emosional, misalnya cium pipi pada orang tua. Kinestetik atau haptik adalah sentuhan. Sentuhan dapat termasuk bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung, mengelus-elus, pukulan, dan lain-lain. Masing-masing bentuk komunikasi ini menyampaikan pesan tentang tujuan atau perasaan dari sang penyentuh. Sentuhan dapat datang dalam berbagai bentuk. Beberapa dapat meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologis. Sentuhan yang hangat dan penuh kasih dapat menghasilkan hasil yang positif. Sementara, sentuhan yang kasar pada akhirnya dapat menghasilkan hasil yang negatif. Indera peraba memungkinkan seseorang untuk mengalami sensasi yang berbeda, seperti kesenangan, rasa sakit, panas, atau dingin. Salah satu aspek yang paling signifikan dari sentuhan adalah kemampuan untuk menyampaikan dan meningkatkan keintiman fisik. Rasa sentuhan adalah komponen mendasar dari komunikasi haptik untuk hubungan interpersonal. Sentuhan dapat dikategorikan dalam banyak istilah, seperti positif, main-main, kontrol, ritualistik, terkait tugas atau tidak disengaja. Itu bisa bersifat seksual. Dan platonis seperti berpelukan atau berjabat tangan, pukulan, mendorong, menarik, mencubit, menendang, mencekik, dan berkelahi adalah bentuk sentuhan dalam konteks kekerasan fisik. Sentuhan juga dapat menyebabkan suatu perasaan pada sang penerima sentuhan, baik positif maupun negatif. Hal yang menjadi penting dalam pembahasan itu adalah terkait dengan bagaimana cara menyentuhnya dan di mana. Mengapa? Karena bagian ini yang paling sering disalahpahami yang dikabarkan oleh perbedaan asumsi terkait persoalan budaya dan kebiasaan. Dalam beberapa budaya, sentuhan mengisyaratkan gaya sangat personal dan akrab. Sementara dalam budaya-budaya yang lain, bersentuhan dalam arti luas adalah hal yang lumrah.
Contoh komunikasi sentuhan positif yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ibu dan anak saling berpelukan. Yang kedua adalah saling tos kepada teman karena telah berhasil mendapatkan sesuatu. Contoh komunikasi sentuhan negatif yang ada di kehidupan sehari-hari, seperti pria yang tadi kenal tiba-tiba menyentuh bagian tubuh kita sehingga kita merasa tidak nyaman atau risih.